Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Shita. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif pada pembelajaran 3. Nah, silahkan teman-teman persiapkan dulu buku tugas, buku cetak tema 2, dan alat tulisnya ya. Sudah siap teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Pada pembelajaran 3 ini, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Muatan bahasa Indonesia terdiri dari kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Sedangkan pada muatan IPA terdiri dari kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu IPA. Energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi. Ayo membaca. Teman-teman, di rumah kita pasti banyak menggunakan energi listrik. Apakah ada energi untuk menggantikan energi listrik? Nah, teman-teman, ternyata selain bermanfaat untuk dikonsumsi, jeruk, apel, dan kentang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Teman-teman bisa membuatnya dengan cara siapkan 5 potong kabel atau kawat dengan masing-masing panjang kurang lebih 10 cm. 1 bola lampu senter, penjepit buaya, seng, dan tembaga. Teman-teman bisa mendapatkan bahan-bahan tersebut dari baterai bekas. Teman-teman juga bisa menggunakan koin logam berwarna kuning dan putih sebagai pengganti seng dan tembaga. Sekarang, teman-teman amati gambar berikut ini ya. Ikuti kegiatan yang ada pada gambar sampai lampu menyala. Coba teman-teman diskusikan dengan orang tua di rumah bagaimana caranya agar lampu tersebut bisa menyala. Teman-teman, lihatlah gambar berikut ini. Teman-teman bisa melakukan percobaan seperti gambar di samping. Apabila percobaan teman-teman belum berhasil, cobalah untuk menambahkan rangkaian potongan buah hingga lampu berhasil menyala. Perhatikan juga ketepatan dalam membuat rangkaian. Selamat mencoba teman-teman. Semoga berhasil. Nah, teman-teman telah melakukan percobaan energi alternatif. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan oleh manusia. Energi listrik membantu manusia melakukan berbagai aktivitas. Penggunaan energi listrik yang berlebihan berdampak pada ketersediaannya. Oleh sebab itu, kita bisa menggunakan energi alternatif untuk mengatasinya. Kita bisa menggunakan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. Bahkan, yang kita butuhkan adalah jeruk nipis, apel, kentang, paku,
koin, kabel, dan penjepit buaya. Bahan-bahan tersebut dapat menyalakan lampu LED berukuran kecil jika dirangkai dengan baik. Lampu LED dapat menyala karena adanya aliran arus listrik dari rangkaian tersebut. Energi listrik yang dihasilkan dari rangkaian tersebut merupakan energi listrik berdaya rendah. Nah, setelah teman-teman melakukan percobaan tadi, teman-teman bisa membuat laporan kegiatan percobaan. Kita sudah mengamati percobaan energi alternatif dengan rangkaian listrik dari jeruk nipis, apel, dan kentang. Setelah mengamati, kita dapat membuat laporan kegiatan percobaan. Kita dapat membuat laporan kegiatan percobaan energi listrik seperti contoh berikut ini. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaannya yaitu pemanfaatan jeruk nipis, apel, dan kentang sebagai energi alternatif. Tujuan percobaannya yaitu mengetahui hasil rangkaian listrik dari jeruk nipis, apel, dan kentang sebagai energi alternatif. Selanjutnya yaitu alat dan bahan percobaan. Yang pertama, 1 buah jeruk nipis. Yang kedua, 1 buah apel. Yang ketiga, 1 buah kentang. Yang keempat, 6 koin logam berwarna kuning. Yang kelima, 6 paku. Yang keenam, 7 kabel penjepit buaya. Yang ketujuh, pisau atau cutter. Yang kedelapan, lampu LED. Selanjutnya Sita akan menjelaskan langkah percobaan. Yang pertama, memotong jeruk nipis, apel, dan kentang menjadi 2 bagian. Langkah kedua, menancapkan koin logam dan paku pada setiap potongan jeruk nipis, apel, dan kentang. Yang ketiga, menghubungkan koin logam dengan paku pada bahan yang berbeda menggunakan kabel penjepit buaya. Langkah yang keempat, menghubungkan 2 ujung kabel penjepit buaya pada lampu LED. Yang kelima, memperhatikan nyala lampu LED dan menulis hasil pengamatan. Selanjutnya, Sita akan menjelaskan hasil percobaan. Lampu LED yang dihubungkan dengan rangkaian baterai buah dapat menyala. Nah, kesimpulan berdasarkan percobaan tadi yaitu buah memiliki energi yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Misalnya jeruk nipis, apel, dan kentang dapat digunakan sebagai energi pengganti sumber listrik. Hal itu ditandai dengan lampu LED yang menyala. Energi listrik yang dihasilkan merupakan energi listrik berdaya rendah. Sudah jelas ya teman-teman, bagaimana cara membuat laporan percobaan? Nah, muatan selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu bahasa Indonesia. Menulis teks petunjuk berdasarkan percobaan. Kita sudah melakukan percobaan tentang energi alternatif sederhana. Kita juga bisa mengajak teman-teman untuk membuat energi alternatif sederhana. Agar teman-teman memahami langkah-langkahnya, kita bisa membuat teks petunjuk berdasarkan percobaan tersebut. Kita dapat menulis teks petunjuk dengan memperhatikan ketentuan berikut ini. Cara menulis teks petunjuk berdasarkan percobaan. Yang pertama, menentukan informasi dari percobaan yang dilakukan. Yang kedua, menuliskan instruksi atau panduan sesuai urutan langkah-langkah percobaan. Yang ketiga, menggunakan kosakata baku. Yang keempat,
menggunakan kalimat efektif. Yang kelima, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Sekarang, kita mengerti cara menulis teks petunjuk berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Ayo kita tulis teks petunjuk sesuai urutan langkah-langkah dalam percobaan. Kita tuliskan teks petunjuk dengan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kita bisa menuliskannya seperti contoh berikut ini. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat contoh teks petunjuk membuat sumber energi alternatif. Alat dan bahannya yaitu yang pertama, 1 buah jeruk nipis. Yang kedua, 1 buah apel. Yang ketiga, 1 buah kentang. Yang keempat, 6 koin logam berwarna kuning. Yang kelima, 6 paku. Yang keenam, 7 kabel penjepit buaya. Yang ketujuh, pisau atau cutter. Yang kedelapan, lampu LED. Cara membuat. Yang pertama, potong 1 jeruk nipis, apel, dan kentang menjadi 2 bagian. Yang kedua, hubungkan logam pada jeruk nipis dan paku pada apel menggunakan kabel penjepit buaya. Hubungkan logam pada apel dan paku pada kentang menggunakan kabel penjepit buaya. Logam harus terhubung dengan paku pada bahan yang berbeda. Yang ketiga, hubungkan paku pada jeruk menggunakan penjepit buaya. Hubungkan logam pada kentang menggunakan penjepit buaya yang lain. Selanjutnya yang keempat, hubungkan 2 ujung kabel penjepit buaya pada lampu LED. Yang kelima, perhatikan nyala lampu LED. Nah, sudah jelas ya teman-teman, teks petunjuk membuat sumber energi alternatif. Terima kasih teman-teman telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.